Nah, eee, kalau kita lihat referensi sebenarnya cukup banyak nih kalau mau ngebahas soal, posisi itu ekspektasinya harusnya seperti apa sih? Mana yang supervisor, mana yang team member, mana yang leader, mana yang director, mmm, ini yang perlu kita lihat. Salah satu contoh, jadi ini salah satu referensi ada, buku Good to Great dari Jim Collins, dia malah approach-nya itu dari leadership. Jadi bukan masalah dia itu jadi supervisor, bukan dari title-nya ya, tapi dia ngelihat dari, leadership capability-nya itu apa. Kalau dia masih level 1 sebagai leader gitu, oke, dia bisa lead dirinya sendiri. Dia highly capable, dia bisa memberikan kontribusi kepada organisasi lewat skill-nya sendiri gitu. Oke, si Mamat ngerti cara bersihin gitu, pakai sabun, buang jamur-jamur di jendela kayak gimana, dia bisa berkontribusi. Jadi dia lead, tapi memang levelnya masih cukup rendah. Nah, kemudian nih mulai muncul perdebatan. Harusnya si Mamat ini jadi supervisor tukang bersih-bersih karena dia kerjanya oke gitu. Nah, ketika dia mulai mensupervisi orang lain atau memanage orang lain, maka dia akan mulai bekerja di dalam sebuah tim. Tidak lagi memimpin dirinya sendiri, tapi dia juga harus memimpin peer-nya, teman satu levelnya dia, atau bahkan level satu di bawahnya. Di sini dia berkontribusi itu sebagai anggota tim. Ada level yang lebih tinggi lagi nih. Ternyata sebagai leader dia bisa memanage, di mana di situ yang di-manage itu adalah orang dan beberapa resources, di mana resources itu bisa time, bisa budget, bisa juga otoritas, resources itu bisa facility atau akses gitu ya, di mana di sini akhirnya dia menjadi orang yang mengurus, mengatur, memfasilitasi orang lain dan resource-resource yang ada di sekitar dia. Mulai tuh title-nya mulai cocok ya antara transparency facilitator dengan apa yang harus dia lakukan setiap harinya. Baru semakin tinggi lagi dia sebagai leader yang efektif, maka dia juga mulai menerjemahkan suatu visi itu menjadi sebuah standar kinerja yang sehari-hari diterapkan. Akhirnya mau bikin SOP, bikin direction per quarter, per bulan, dan ini pendekatannya dari level leadership sehingga sampai ke eksekutif nih, misalnya chief apa gitu ya, kan sekarang banyak tuh si level ya. Ini dia juga approach-nya itu dari approach-nya kepemimpinan. Jadi apakah dia supervisor, apakah dia manager? Yang pertama kita lihat itu adalah trait, bisa nggak dia berkontribusi ke dalam timnya itu sebagai leader. Kalau bisa, sejauh apa leadership dia bisa berkontribusi. Nah, di situ kadang-kadang kita mismatch-nya. Orang ini sebenarnya belum bisa memimpin orang lain, tapi sudah kita berikan posisi sebagai supervisor atau sebagai manager. Mungkin dia jago banget gitu ya secara teknis di pekerjaannya, atau dia ngerti banget SOP yang harus dilakukan, tapi belum tentu orang ini bisa memimpin orang lain. Sehingga ketika dia ditempatkan jadi supervisor, dia hanya supervise dirinya sendiri, dia belum bisa men-supervise hasil kerjaan orang lain dan memberi masukan yang baik. Oke, lanjut lagi ya. Sebenarnya misi utamanya itu apa nih dari setiap jenjang yang ada? Ini referensi lain gitu, selain Jim Collins ada satu referensi yang digunakan di banyak organisasi besar, tambang juga banyak yang menggunakan ini secara internasional, di mana kita melihat sebuah pekerjaan itu dari tingkat kompleksitasnya. Kalau tadi dari level leadership-nya, kalau ini kita lihat dari kompleksitas pekerjaannya. Yang paling rendah itu dia memanage dirinya sendiri, menyelesaikan sebuah tugas. Jadi dia itu apa yang dia berikan kepada tim itu adalah prosedur atau execution yang baik. Gitu. Bersihin jendela, dia mengerjakan, gila kinclong banget gitu sampai benar-benar transparan, bahkan orang nggak tahu gitu itu kaca gitu ya. Dia mengerjakan dengan baik dan dia memanage dirinya. Begitu banyak, ada berapa jendela di gedung ini harus saya bersihkan setiap harinya, dia ngatur dirinya sehingga semua jendela bersih gitu misalnya. Tapi ketika dia naik satu tingkat, mau namanya manager, mau namanya supervisor, ketika dia mulai memanage sebuah tim, maka kompleksitas pekerja dia bergeser gitu ya. Tadinya dia hanya mengerjakan tugas A ke B, ini sekarang dia mulai memonitor. Ini kok A ke B yang ini cepet ya, A ke B yang ini kok tidak terdeliver dengan baik ya.
A ke B yang ini kenapa ini ada yang kurang perform ya? A ke B yang ini kenapa kok kurang lengkap gitu pengerjaannya? Nah, di sini dia mulai melihat mendiagnosa gitu apa yang terjadi dari rangkaian kegiatan sederhana tadi yang level 1. Dimana di sini akhirnya tugas dia sebagai satu level di atas gitu, namanya mau supervisor atau manager, dia itu mulai fokusnya itu ke peningkatan kualitas dan terus diperbaiki gitu prosesnya. Jadi di sini tadi ada yang cerita soal food safety, health and safety, terus ada yang di marketing, ada yang di F&B. Sama sih, coba kita renungkan gitu di posisi bisnis kita atau organisasi kita masing-masing, ada nggak sih proses-proses yang sebenarnya orang itu mulai melihat secara proses yang ada bisa diperbaiki atau enggak. Nah, 2 level ini biasanya memanage saat ini. Jadi mungkin range-nya ke depannya cuma 1 bulan, 1 hari bahkan gitu ya, atau 1 tugas. Antarkan paket dari A ke B, dari saya ke dari saya ke Dara gitu misalnya, atau dari saya ke Edwin. Nah, ini dia bisa menjalankan dengan baik karena dia hanya memanage yang sekarang. Biasanya ketika orang itu sudah masuk ke supervisor atau manager level, maka dia itu mulai mempersiapkan jalan gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan itu tidak hanya untuk hari ini, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 quarter, 1 tahun. Apalagi kalau dia memanage banyak divisi, banyak orang atau banyak lokasi, maka dia mulai melihat 1 step lebih tinggi lagi, di mana yang dia manage itu adalah manajer-manajer lainnya, yang dia supervisi adalah supervisor lainnya gitu di sini. Nah, ini akhirnya organisasi ini mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Tapi yang dia kerjakan sudah tidak lagi sesederhana tadi bersihin jendela, ya udah gitu. Tapi yang ini bersihkan jendela, jangan sampai berjamur lagi, jangan sampai ada kecelakaan kerja. Ini budget untuk alat pembersihnya harus seperti apa? Apakah ada kaca yang retak yang perlu diperbaiki? Ini udah mulai kompleks gitu apa yang harus dia pikirkan. Nah, sehingga ketika dia naik lagi tingkat manajerialnya atau supervisinya, maka dia sudah melihat lagi dalam kerangka fungsi. Oke, saya adalah supervisor untuk fasilitas bangunan. Maka yang harus dilihat tidak hanya jendela akhirnya gitu ya. Dia harus melihat juga lantainya, temboknya. Semakin banyak yang harus dipikirkan, yang harus di-manage, karena dia harus mengintegrasikan nih proses-proses yang berbeda-beda di dalam sebuah sistem. Bagaimana sebuah sistem gedung, fasilitas gitu yang harus di-manage, atau bagaimana sebuah restoran itu harus dikelola oleh si manajer operasional misalnya. Title bisa macam-macam gitu ya, kayak tadi fasilitator tapi sebenarnya ngapain. Nah, di sini fungsi-fungsi ini yang menjadi fokus supervisi atau manajernya. Terus nih sampai ke atas gitu ya, dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya itu punya fungsi supervisi, dia mensupervise, dia melihat dan mengarahkan, dan dia juga memanage. Kadang-kadang akhirnya kita bingung, mana yang jadi supervisor, mana yang jadi manajer ya ini. Kalau misalnya dua-duanya harus ngajarin, dua-duanya harus memanage gitu. Nah, disinilah kita biasanya mulai membedakan antara si kompleksitas pekerjaannya. Supervisornya operator biasanya 1 di atas, si manajernya yang memberikan supervisi. Oke, kamu kerjanya kurang baik, kamu kerjanya udah baik, tolong ditambah lagi gitu misalnya. Tapi first line manager, apakah dia di-manage dan disupervisi oleh orang lain? Iya, dia disupervisi oleh manajernya di atasnya lagi gitu posisinya. Kalau organisasi kita masih kecil gitu ya, biasanya kita saling mensupervise, saling mengisi gitu ya. Tapi nanti ketika kita mendesain organisasi itu, mulai kelihatan nih sebenarnya siapa yang mensupervisi ke level mana, dan itu yang perlu ada kejelasan. Sehingga semakin tinggi posisi seseorang, dia memanage beda-beda. Tetap nih kalau kita lihat managing self, managing diri. Habis itu dia naik level managing tim, dia managing orang lain gitu ya. Habis itu dia naik lagi, harus memanage manajer-manajer yang lain. Ketika dia naik lagi, maka dia memanage fungsi-fungsi yang ada. Naik lagi, yang di-manage itu adalah unit bisnisnya. Naik lagi, yang di-manage itu adalah portfolio company-nya. Naik lagi, yang di-manage itu adalah sebuah kayak gurita gitu, yang banyak di banyak tempat, banyak lini bisnis,
banyak juga kompleksitas yang terjadi di dalamnya. Jadi kita melihat sebenarnya capability manajerial atau supervising seseorang itu bukan lagi dari title-nya, tapi dari kompleksitas atau dari leadership level-nya tadi. Nah, sehingga kalau kita turunkan nih tanggung jawab dia tuh sebenarnya ngapain ya sebagai supervisor atau jadi manager. Kan tadi kita managing diri sendiri. Yang harus dia bertanggung jawab itu adalah si delivery sebuah tugas. Tugas itu dijalankan dengan baik atau enggak. Kalau dia sehari-harinya, oke, pastikan resep ini terstandar di restoran kita misalnya. Hasilnya ya sama gitu, diukur takarannya berapa mili, berapa gram gitu. Itu ada delivery yang harus dia lakukan karena yang diberikan oleh level ini adalah excellence dalam eksekusi. Tetapi ketika dia sudah naik lagi jadi satu level di atasnya, maka tanggung jawab dia itu bukan hanya delivery, tapi sudah ke operational. Dia harus melihat, loh, tukang masak yang ini kok tidak sama standarnya dengan yang ini? Oh, pramusaji yang ini kok tidak standar sih sama yang ini? Di bisnis lain gitu misalnya, kok ini yang jaga toko SPG yang ini sama SPG ini kok beda gitu. Nah, disitulah dia akan memulai ada SOP, ada template yang harus dilatih gitu ke semuanya, ada tata cara, tata busana misalnya, atau kalau misalnya di pertambangan itu tergantung ya posisinya di mana, tapi ada supervisi yang mulai terjadi di sini. Karena apa? Satu level di atasnya, sebagai supervisor satu level lagi, dia harus mulai melihat implementasi sebuah kebijakan di peraturan usahanya. Satu lagi di atas, dia harus mulai lebih strategis karena apa? Mulai melihat nih, saingan kita sebenarnya seperti apa pelaksanaannya, kita bagaimana mencari supaya lebih di depan dibanding yang lain. Lebih naik lagi gitu managing bisnis, dia akan mulai melihat oke, di unit bisnis saya di perbengkelannya gitu misalnya, ini harus align dengan si divisi yang lain karena itu dia akhirnya mulai berpikir oke, kalau di sana pengadaan barang itu diadakannya setiap 2 minggu, maka saya di tim produksi atau tim sales harus menyesuaikan juga. Makanya ada alignment di sana yang secara strategis memberikan kontribusi ke level usahanya. Baru yang semakin tinggi baru mulai deh berpikir strategis. Strategisnya juga di level apa? Tapi semua level yang ada di perusahaan itu memanage dan mensupervise. Walaupun misalnya title-nya dia direktur atau title-nya dia benar-benar di bawah gitu yang nggak jelas sebenarnya cuma OB gitu misalnya atau kepala OB.